Bab 3. Wahai kini pecinta yang terpisah jauh dari kekasihnya itu hidup dengan hati hancur dan tubuh binasa, seperti matahari tertelan kegelapan, laksana kosru tanpa singgasana, atau bagai orang buta kehilangan tongkat. Berpisah dengan Laila membuat Kais kehilangan semangat, bahkan ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia kerap berjalan dengan dada telanjang, tiada sehelai kain pun melindungi tubuhnya dari sengatan udara panas. Melintasi perkampungan sambil menyebut nama Laila. Semakin hari jiwa pemuda Malang itu semakin menderita. Ia berharap ada orang yang dapat membantu mencarikan obat, tetapi harapan itu sia-sia. Senyum dan tenggang rasa dari kawan-kawannya tidak bisa menyembuhkan sakit hati karena rindu. Jika sudah demikian, maka ia bergegas menuju gurun terpencil, diam menyendiri, meninggalkan sanak keluarga dan karib kerabat. Dia terus menyebut nama gadis yang memenjarakan hatinya, namun teriakannya hanya menggema di cakrawala, memantul dari satu bukit ke bukit lain, sedang Laila yang nun jauh di sana tidak bisa mendengar. Dia memanggil nama Laila ribuan kali dan selalu saja sia-sia. Tidak ada yang mendengar atau menjawab seruannya. Rupanya ulah Kais yang selalu menyebut nama Laila dianggap telah mencemarkan nama gadis itu dan keluarganya. Bagaimana tidak hancur hati orang tua jika anak gadis yang menjadi permata seluruh kabilah disebut oleh orang gila dan menjadi bahan tertawaan masyarakat. Luka terkena pukulan pedang beracun masih bisa dicarikan penawar. Namun adakah obat yang dapat menghibur jiwa orang tua yang anaknya menjadi bahan ocehan orang gila? Laila sudah dipingit, masa depannya suram. Sekarang apalagi yang harus dilakukan? Bukankah ikhtiar mereka sudah cukup? Bukankah semua usaha untuk menghindar sudah dilakukan? Tapi mengapa masih saja ada duri yang mengganjal? Orang-orang dari kabilah lain akan memandang dengan sinis bila bertemu dengan keluarga Laila. Memang musibah yang menimpa mereka amat besar, rasanya sudah di luar kemampuan mereka untuk menanggungnya. Akhirnya karena tidak tahan dipermalukan, keluarga Laila sepakat untuk pindah ke lembah Nejd. Udara di sana lebih sejuk dan jauh dari keramaian. Orang-orang di daerah itu tidak akan mengetahui suratan takdir yang sedang berlaku hingga mereka akan aman dari gunjingan. Ayah dan saudara-saudara Laila akhirnya pindah ke lembah Nejd. Mereka merasa aman di daerah tersebut, tetapi tidak demikian halnya dengan Laila. Gadis itu tetap tidak merasakan ketentraman, justru semakin tersiksa. Di tempat yang jauh itu jiwa Laila selalu mengenang Kais. Siang terbayang, malam dikenang, siang berharap, malam meratap. Hasrat menyala dalam hati agar dapat berjumpa dengan Kais. Pujaan hati, dambaan kolbu. Rasa cinta di hati gadis itu semakin mendalam meskipun mereka berdua berjauhan. Getar perasaan Laila terhubung juga pada Kais. Bila Laila semakin menderita, maka Kais lebih sengsara. Ulah pemuda itu semakin menjadi-jadi. Sekarang ia sering meninggalkan rumah, hidup sendirian di padang pasir yang gersang atau hutan belantara yang berbahaya. Tidak lagi merawat tubuh, membiarkan rambutnya memanjang, berjalan ke sana kemari tanpa pakaian. Pagi hari saat fajar belum merekah benar, Kais keluar dari rumah, berjalan dengan tergesa-gesa menuju gurun, berkelana sendirian di antara semak belukar dan lembah-lembah.
melewati rumpun mawar yang tumbuh dan menyebarkan harum di padang sunyi, atau melewati pohon-pohon palem yang tumbuh subur dan menyejukkan bila tertiup angin. Ia ingin mengadukan nasibnya, tapi kepada siapa? Tidak ada yang bisa memahami perasaannya. Kerabatnya menganggap cinta cinta Kais pada Laila hanyalah cinta yang bisa menghinggapi remaja sesaat, dan seiring dengan berjalan waktu cinta itu akan sirna tak berbekas. Ada pula yang beranggapan Kais telah diganggu oleh makhluk halus penunggu Sahara, tetapi lebih banyak yang menganggap Kais telah hilang ingatan. Bila ia berjalan di kampung-kampung dengan bertelanjang dada, orang-orang akan memanggilnya dengan Majnun, si gila. Dan anak-anak kecil akan mengikuti langkahnya dari belakang sambil melempari batu. Hanya bebatuan lembah yang bisa memahami kesedihan hatinya. Kais senang berlama-lama tinggal di belukar dan lembah yang sempit, karena bukit dan lembah yang setia mendengarkan lolongan Kais memanggil Laila. Di sana ia dapat dengan leluasa membayangkan wajah Laila yang cantik dengan kilau cahaya di pipi. Bila kerinduan Kais pada kekasihnya sudah tak tertanggungkan, dadanya terasa sesak, pikirannya menjadi kalut. Laila, Laila, suara itu terus bergema, diucapkan berulang kali bagai mantra-mantra. Air mata kesedihan dan keputusasaan mengalir deras di pipinya yang pucat, laksana tetesan embun jatuh ke bumi. Kais telah kehilangan semangat dan putus asa. Akal sehat sudah hilang, sirna pula kesadaran dirinya. Jika sudah demikian, syair-syair yang indah keluar dari bibirnya yang kering. Wahai angin, sampaikan salamku pada Laila. Tanyakan padanya apakah dia masih mau berjumpa denganku. Apakah ia masih memikirkan diriku? Bukankah telah kukorbankan kebahagiaanku demi dirinya, hingga diri ini terlunta-lunta sengsara di padang pasir gersang. Wahai kesegaran pagi yang murni dan indah, maukah engkau menyampaikan salam rindu pada kekasihku? Belailah rambutnya yang hitam berkilau untuk mengungkapkan dahaga cinta yang memenuhi hatiku. Wahai angin, maukah engkau membawakan keharuman rambutnya padaku sebagai pelepas rindu? Sampaikan pada gadis yang memikat hati itu betapa pedih rasa hatiku jika tidak bertemu dengannya, hingga tak kuat lagi aku menanggung beban kehidupan. Aku merangkak melintasi padang pasir, tubuh berbalut debu dan darah menetes. Air mataku pun telah kering karena selalu meratap dan merindukannya. Duhai semilir angin pagi, bisikkan dengan lembut salamku, sampaikan padanya pesanku ini. Duhai Laila, bibirmu yang selaksa merah delima mengandung madu dan memancarkan keharuman surga, membahagiakan hati yang memandang. Biarkan semua itu menjadi milikku. Hatiku telah dikuasai oleh pesona jiwamu. Kecantikanmu menusuk hatiku laksana anak panah, hingga sayap yang sudah patah ini tidak mungkin dapat terbang. Berbagai bunga warna-warni menjadi layu dan mati karena cemburu pada kecantikan parasmu yang bersinar. Engkau laksana dewi dalam gelimang cahaya. Surga pun akan tertarik untuk mencuri segala keindahan yang engkau miliki, karena engkau terlalu indah dan terlalu berharga untuk tinggal di bumi. Duhai Laila, dirimu selalu dalam pandangan. Siang selalu kupikirkan dan malam selalu menghiasi mimpi. Hanya untukmu seorang jiwaku rela menahan kesedihan dan kehancuran.
Jeritanku menembus cakrawala, memanggil namamu sebagai pengobat jiwa, penawar kalbu. Tahukah engkau, tahi lalat di dagumu itu seperti sihir yang tidak bisa aku hindari. Ia menjadi sumber kebahagiaan yang telah memikatku untuk selalu mengenangmu, membuat insan yang lemah ini tidak lagi mempunyai jiwa, karena jiwaku telah tergadaikan oleh pesonamu yang memabukkan. Jiwaku telah terbeli oleh gairah dan kebahagiaan cinta yang engkau berikan. Dan demi rasa cintaku yang mendalam, aku rela berada di puncak gunung salju yang dingin seorang diri, berteman lapar, menahan dahaga. Wahai kekasihku, hidupku yang tidak berharga ini suatu saat akan lenyap, tetapi biarkan pesonamu tetap abadi selamanya di hatiku.